welcome to Triple N. Jadi hari ini kita bakal review film. Nah, kita bakal review film ini nggak sendirian nih, Del. Yes, betul banget. Kita bakal review film apa nih kira-kira? Kita bakal review film Yang lagi fenomenal. Yes, Fenomenal. Waktu itu pernah panas gara-gara apa? Gara-gara posternya. Nah, oke guys, jadi kita nggak bakal sendirian review filmnya hari ini. Kita bakal bareng bintang tamu dari salah satu komunitas film di UC. Nah, siapa itu? Mari kita panggil. Sini dong. Sini, yuk. Yeay. Halo. Ladies and gentlemen, now introducing him. Halo, gimana Kak Aryo kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini tadi jalan ke studio panas-panas. Panas ya? Iya. Panas banget. Terus makan bakso Ambon. Enak. Mau tidur sekarang? Iya, mau. Tidur. Iya. Oke. Udah closing ya. Iya. Mm-mm. Jadi sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia film nih, Mas Aryo suka film genre apa sih? Kalau aku sih suka genre komedi, romance, keluarga, drama gitu karena menurut aku itu nggak berat. Nah, beberapa ada yang berat tapi aku seneng yang kayak gitu sih. Di entertaining gitu ya? Enggak sih, enggak entertaining. Maksudnya ya yang membahas kehidupan sehari-hari. Oh, yang deket sama kita. Yang deket sama kita, yang deket sama aku juga gitu. Berarti cocok ya sama film yang mau kita bahas. Oh Iya ya, sih? bener banget. Yes. Mau bahas Jadi, film apa? Kita bahas film Pasutri Gaje. Enak, ayo. Kebetulan aku udah nonton sih. Oh ya? 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Gimana tuh tanggapannya tentang film Pasutri Gaje nih? Tanggapanku itu bagus karena ya itu tadi karena drama keluarga ya sama apa? PNS kan ya itu ya. Yes, benar. Dua-duanya PNS ya. Karena mengambil kehidupan pegawai negeri yang lagi jatuh cintanya gitu dan dia si cowoknya itu kalau nggak salah masih belum mau punya anak. Si cowok apa si cewek ya itu ya? Yang nggak mau punya anak. Si cowoknya ya. Si cowoknya yang nggak mau punya anak itu mungkin real ya. Soalnya kan gaji UMR, takut nggak bisa ngidupin istrinya, terus apalagi nanti kalau punya anak mikir sekolah, mikir ini, mikir itu kan berat. Berat banget. Bener berat banget. Terus dari si Mas Aryo, dari sisi orang filmnya nih, kayak animasinya kan ini kan film adaptasi dari webtoon kan. Nah itu kayak efek-efeknya itu kan yang paling menonjol, kayak animasinya gitu-gitu. Nah menurut Mas Aryo sendiri dari orang yang paham tentang film ya, gimana ya teknik editingnya gitu? Kalau aku disclaimer dulu ya, aku benernya anak film yang ini, yang nggak terlalu ke apa ya? Ke arah animasi yang stylenya yang seperti di film Pasutri Gaje. Aku anak film yang arah stylenya itu ke kehidupan sehari-hari yang mencakup kehidupan nyata. Jadi mungkin aku bahas ini ya. Aku kasih tanggapanku sebisaku. Kalau menurutku sih ini ya, editingnya itu dia mengimplementasikan dari dari webtoon ke film. Jadi nggak apa-apa. Jadi orang lihatnya itu ya, ini emang film adaptasi dari webtoon. Jadi nggak yang kadang kan kalau kita nonton film relate atau apa. Kan ini kalau misal ada unsur-unsur editingnya kayak yang waktu di kolam pancing Reza Rahardian itu datang dia kayak Superman kayak pahlawan, terus nanti ada efek-efek apa muncrat itu loh di aktornya. Nah itu kan nggak apa-apa karena kita sebagai penonton harus mewajari karena dia itu film yang mengadaptasi dari webtoon. Jadi bukan film yang kayak kisah nyata atau menceritakan kehidupan sehari-hari gitu. Itu kan tadi dari efek-efek ya. Nah sekarang dari teknik pencahayaan yang gimana sih Mas? Kalau Mas dari lihat sendiri? Itu teknik pencahayaannya sangat kompleks banget karena pastinya itu susah. Karena dia mungkin pakai banyak lampu atau lampu yang proper
bisa juga itu ada satu set yang di studio. Karena kan rumahnya itu very colorful ya. Colorful banget. Nah, itu pasti cahaya yang dipakai atau cahaya yang masuk itu pasti nggak asal naruh gitu loh. Jadi dan nggak asal pakai lampu gitu. Jadi mungkin dia ada lampu profesional yang biasanya buat syuting di studio atau di indoor. Nah, itu teknik pencahayaannya pasti sangat apa ya? Sangat susah karena apa? Warnanya itu banyak banget kan dia yang colorful itu. Tapi kalau misal color palette-nya itu nggak terlalu banyak, itu mudah. Misalnya kalau kita di film itu kan pasti sebelum syuting kan harus nentuin dulu kan color palette, color mood dan lain-lain. Nah, itu aduh ya aku baterai. Nah, itu color palette-nya itu mungkin dia ada 30 sama 10, 60%, 30% sama 10%. Koreksi ya teman-teman kalau salah. Nah, jadi belajar baru. Nah, bener banget. 60% itu warna keseluruhan yang dipakai. Misalnya di dalam rumahnya si Pak Sutri itu tadi pakai warna biru. Terus nanti warna ornamennya warna coklat sama warna 30% itu coklat, 10%-nya warna yang mungkin barang-barang di situ mayoritas warna apa? Warna putih misalnya. Nah, 60 itu warna biru, jadi kayak sofa, terus lemari itu kalau bisa warnanya disamain sama color palette utama. Terus 30% ini kayak ornamennya, kayak bigora dan lain itu bisa 30% pakai warna coklat. Karena kan dia pasti banyak sering pakai baju warna coklat kan, karena di PNS. Nah, itu nanti disambungin juga 10%-nya yaitu warna-warna yang kiranya bisa enak dilihat kalau misal malam, pagi, siang, sore gitu. Apalagi di film Pasturi Gaji kan dia itu setiap hari atau setiap pulang kan pasti ganti baju kan. Nah, kalau teman-teman perhatiin ya itu pasti warna bajunya itu sangat matching sama artistiknya di situ. Iya. Jadi itu bagian dari apa ya namanya, miss and scene lah. Jadi keseluruhan film itu harus terjaga rapi dari awal sampai akhir dari ceritanya. Itu nggak terlepas dari teknologi juga. Teknologi yang apa? Yang film sekarang berkembang ya. Yang dulunya itu film mungkin pakai green screen tapi editannya nggak bagus. Terus pakai efek-efek yang dulu ya Indonesia ya, apalagi ya kita bicarain film Indonesia yang akhir-akhir ini booming kan, masih film horornya, terus film-film pendeknya yang sampai di luar negeri itu kan nggak terlepas dari perkembangan teknologi yang berkembang. Karena kita udah dipermudah kalau kita syuting di studio itu sudah ada lampu, terus ada apa lagi ya? Ada semua peralatan. Ya, semua peralatan yang mendukung lah, menunjang gitu. Jadi udah enak lah sekarang kalau di film alat apa aja bisa. Semakin modern ya. Iya, nggak terbatas kan. Dulu misalnya kita nggak bisa nih pakai kamera ini, kamera mirrorless buat bikin film. Sekarang kan bisa. Jadi kan itu termasuk juga perkembangan teknologi. Teknologi dengan alat tambahannya sekompleks benar. itu. Iya, benar sekali. Bener banget. Oke, lanjut. Karena Mas Aryo kan juga mahasiswa ilmu komunikasi kan. Siap. Nah, kita juga mau menanggapi masalah kontroversial tentang poster film Pasutri Gajah ini. Nah, kabarnya kan mereka itu pakai poster dari AI nih. Nah, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ini, gimana sih tanggapannya Mas Aryo? Kan ini dari pihak luar itu, mau dari home production, mau dari orang-orang entertainment itu banyak yang mengkritiknya. Kritiknya di Tentang negatif atau positif kritikannya? Negatif. Mungkin kalau aku sendiri poster AI ya, itu nggak masalah sih. Cuman jangan kalau emang buat poster utama film, aku nggak setuju kalau AI karena kan kita juga by konsep juga ya, kita bikin film, kita bikin cerita itu kan by konsep. Tapi karena poster itu
juga elemen penting di film. Jadi kan poster juga mendukung ini ya, mendukung film, mendukung daya jualnya film. Jadi kan kalau misal kita sebagai penonton nih, yang kamu lihat itu kan biasanya posternya dulu kan, baru filmnya. Nah itu kalau menurutku sih, aku ada sisi setuju, ada nggak setujunya. Mungkin kalau dari setuju, aku sih nggak yang setuju banget, karena balik lagi kita bekerja di bidang industri kreatif ya, itu kan kita juga kerja sama orang, lebih tepatnya 70% tidak setuju. 70% karena kita kalau di bidang industri kreatif kan juga mikir konsep, mikir kayak kita ngelis gitu loh. Apa ya dari film kita, misalnya dari film Basuki Gaje nih, apa ya yang enaknya buat line up di poster itu, dari misalnya nanti kita kan kalau AI kan misalnya kita ngetik tolong buatkan saya foto 2 orang sedang di kantor, itu kan bisa ke generate kan. Kalau kita di industri kreatif, kita itu harus mikir dulu gitu loh, warnanya apa, color palette apa, itu kan harus sama juga. Jadi kita harus ngelukis dulu, bikin sketch, bikin dan lain-lain. Kalau di AI kan tinggal kita nulis, ngetik, dia nge-generate kan, keluar kayak gini. Mungkin itu juga bisa diedit juga sih, meskipun diedit, cuman kan nggak sepenuhnya kreativitas kita gitu loh, manusia gitu. Kalau aku di AI, aku lebih setuju AI itu dipakai buat nugas saja. Tapi kalau bikin film, bikin hal yang industri kreatif, pokoknya kayak bikin poster film, no AI. Apalagi komersial use ya teman-teman. Ya benar. No, Benar. Karena bisa mematikan orang-orang yang bekerja atau bergelut di industri tersebut. Ya, kalau gitu. bisa pakai kenapa pakai orang, nanti jadi gitu. Nah, ya teman-teman. benar. Karena kan seiring berkembangnya teknologi kan banyak kan AI sekarang. Jadi misal kalau kita foto nih, aku pengen nih fotoku tak buat kayak kartun, pakai AI kan bisa sekarang. Kita ngetik nih di Google, AI yang bisa membuat foto jadi kartun, keluar kan. Nah itu kan enggak, benernya itu juga mematikan kreativitas kita. Yes, benar. Benernya kita kan bisa edit di Photoshop atau di AI, Adobe Illustrator. Kita kan masukin foto terus kita nge-sketch gitu. Kita kayak jiplak lah, kalau zaman dulu kita gambar kan jiplak toh. Nah itu sama. Jadi kita di layer sini itu ada foto kita, di sini itu gambaran kita. Jadi kayak gitu. Jadi itu juga bisa ngaruhi kreativitas kita pakai AI itu. Terakhir sebelum kita menutup acara ini, apa sih harapan Mas Aryo sebagai orang yang berkecimpung di industri film, tentang teknologi perfilman, yang apa sih yang mau ditingkatkan atau apa harapannya semuanya? Halo teman-teman, sekali lagi aku bukan anak yang bekerja di industri film ya, karena aku masih kuliah. Aku cuman ikut organisasi atau komunitas film yang ada di UC, di Vkom. Harapanku sih apa tadi, teknologi ya semakin berkembang ya. Harapanku sih kita sebagai anak muda lebih manfaatin aja teknologi yang ada, sama mungkin kalau kita mau bikin skrip atau bikin skrip sih, kalau bisa jangan pakai AI. Tapi kalau kita mau bikin storyboard, photoboard, itu bisa dibantu AI. Jadi misal kalau kita ada nih adegan, kita buat cerita, ada adegan seorang bapak lagi mengobrol dengan anaknya di depan teras. Nah kita cari referensi shotnya itu boleh pakai AI. Jadi misal kita storyboardnya nih, kita kan sebelum buat film kan harus bikin cerita, habis itu bikin storyboard. Yes. Nah kita storyboardnya boleh kita pakai AI, karena itu mempermudahkan. Kalau storyboard boleh mempermudahkan kerja kita. Jadi misal kita nih nanti adegan itu angleku itu dari bawah, terus movementnya nanti gimana, movementnya itu nge-crab. Nah itu angle dari bawah ini aku boleh kayak ngetik di AI, tolong carikan saya angle dari bawah orangnya waktu tolong carikan saya adegan angle dari bawah
adegan orangnya lagi mengobrol di depan teras. Nah itu kan pasti nanti banyak pilihan toh. Nah idenya itu dari kita, tapi kita buat storyboardnya itu boleh kita minta tolong AI. Itu nggak apa-apa. Jadi sebaik mungkin kita bisa memperdayakan AI, tapi jangan sepenuhnya. Boleh kita konsepnya dari kita, tapi hasilnya dari AI. Kan kalau storyboard kan cuma buat patokan kita waktu syuting kan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari segi cerita, dari poster apalagi ya, itu saya pribadi tidak menyarankan AI meskipun saya suka pakai AI kalau ngerjain tugas. Kalau Mas Aryo biasanya pakai AI apa nih? Kalau aku banyak. Buat apa? Buat film. Buat film. Lebih tepatnya pakai film AI, film.ai terus Sodeck. Film.ai itu website ya yang bantu aku banget kalau aku lagi bikin film, bikin visual film. Apalagi kan aku campers kan, kameramen. Jadi aku sering bergelut pakai AI yang bisa ngasilin referensi shot buat video atau film. Jadi emang lebih ke cari referensi. Iya, cari referensinya bukan cari idenya. Idenya tetap dari Idenya tetap dari kita, tetap kita berdiskusi. Pendukung aja ya. Iya, itu pendukung kita. mempermudah pekerjaan ya. Iya, benar. Mempermudah pekerjaan. Gitu. Ya, bener. Yeay. Oke. Gak berasa ya? Berasa sih. Oh berasa. Oke guys, jadi tadi adalah pertanyaan terakhir dari kita untuk Aryo, yaitu harapannya dia tentang perkembangan di dunia film yang nanti gimana. Jadi kita akan mengakhiri acara ini, tapi sebelum Sebelumnya, itu aku mau ngasih informasi nih, kita mau ngasih informasi buat kalian yang pecinta teknologi atau kayak yang tertarik dengan teknologi, mungkin di bidang entertainment atau mungkin kecantikan atau kesehatan, kalian bisa banget datengin website kita atau mungkin TikTok dan Instagram kita yang ada di deskripsi. oke, bye bye. Bye, guys. Maju tutup kameranya gitu. Ayo please. Ayo. Dadah.